segala rencanamu. Ku beri syukur dan pujian bagimu. Beri syukur, beri puji, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, beri puji, ku yakin rahmat-Mu besertaku. Buat segala hal yang tak ku mengerti, dengan iman ku serahkan padamu. Beri syukur, beri puji, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, beri puji, ku yakin rahmat-Mu besertaku. Beri syukur, beri syukur, beri puji, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, beri puji, ku yakin rahmat-Mu besertaku. Kami yakin rahmat-Mu, ku yakin rahmat-Mu besertaku. Ku yakin rahmat-Mu besertaku. Haleluya, shalom saudara. Kita ketemu lagi di tahun yang baru ini. Shalom. Dari kami bertiga, 5 roti dan 2 ikan, dari sedikit jadi banyak. Yes, dari sedikit jadi banyak. Amin Pak, lanjutkan. Belum terlambat kalau kami bertiga mengucapkan selamat Natal. Daripada nggak sama sekali ya. Ya, semoga damai Natal akan terus menyertai kita, bukan hanya di bulan Desember, tapi di bulan-bulan ke depan. Kita percaya kita akan terus mendapatkan damai-Nya Tuhan, dianugerahi damai-Nya Tuhan yang ajaib. Dan selamat tahun baru. Selamat menyambut. Oh sudah selamat tahun sudah. Nyambut, Pak, sudah ada tahun selamat baru. Tahun nyambut. Baru 2023. Ya, Happy New Year saudara. Kasih Tuhan akan terus menyertai kita. Kesetiaan Tuhan tidak akan pernah lenyap. Amin Pak. Masih dengan dia tetap masih setia. Beliau setia dengan maskernya. Puji Tuhan saudara. Jadi kami semua diberkati 2022 dan saudara juga pasti diberkati. Amen. 2023 pun juga akan lebih menikmati yang sudah Tuhan sediakan gitu buat kita masing-masing ya. Mau bahas apa ini Pak Agus? Malam hari ini kita akan flashback kembali tahun 2022. Saya percaya setiap kita mengalami yang namanya pertolongan Tuhan, mengalami yang namanya keajaiban Tuhan. Perlu kita catat bahwa kebaikan Tuhan itu harus kita ingat, harus kita bawa, harus kita terus masukkan dalam hati kita, dalam diri kita, supaya pada saat di masa-masa ke depan kita akan menghadapi tantangan, menghadapi kesukaran, menghadapi kesulitan, kita akan ingat bahwa kita punya Tuhan yang ajaib yang sudah dan pernah menolong kita. Oke. Malam hari ini kita akan bahas kebaikan dan kemurahan Tuhan. Mulai dari siapa ini? Bu Na dulu. Nanti lanjut ke Pak David. Ya, akan menceritakan kebaikan dan kemurahan Tuhan tahun 2022. Iya, mau tanya dulu dong.
Langsung tanya aja, dulu. kemurahan Tuhan Langsung apa? aja, Seperti apa? Banyak Pak. Ya. Kalau kemurahan Tuhan itu ini kalau mau sharing gitu ya. Saya itu ngalamin masa-masa yang cukup berat itu sebenarnya nggak hanya 2022, tapi itu sejak tahun 2019 akhir ya. Jadi mulai awal-awal pandemi. Itu sampai 2022 itu benar-benar tahun lalu itu adalah tahun yang apa ya? Yang saya ngerasa benar-benar Tuhan itu melepaskan banyak hal dari hati saya yang memang perlu dilepasin dan perlu dibenahi, perlu dibersihin kayak gitu-gitulah. Nanti mungkin bisa cerita lebih detailnya gitu ya di sesi-sesi yang lain. Intinya ada begitu banyak hal yang dilepaskan, yang Tuhan ajarkan. Kayak ini nih nggak bener nih, ini mesti keluar nih sikap-sikap seperti ini, karakter yang begini dari diri kamu. Kemudian tahun 2022 itu saya mengalami itu, dan 2023 masuk 2023 ini bahkan di awal itu saya ngalamin bener-bener yang ketika sudah dilepaskan itu seperti apa sih rasanya gitu loh. Jadi bener-bener jadi orang yang bebas, mau ketemu siapapun, mau menjalin hubungan dengan siapapun. Karena 2022 yang paling ngena di hati saya adalah gimana saya itu dibawa sama Tuhan untuk bisa mencintai diri saya sendiri dengan cara yang benar, bukan dengan cara yang salah, tidak, tapi dengan cara yang benar. Bagaimana saya bisa appreciate diri saya sendiri, saya bisa melihat bahwa Tuhan, bisa melihat bagaimana cara Tuhan memandang saya. Jadi saya punya sudut pandang yang sama. Itu 2022 banyak hal yang dibukakan tentang itu, dan bagaimana saya bisa merasa benar-benar nyaman. Kalau orang-orang sekarang bilang apa ya, anak sekarang tuh bilang yang insecure, yang apa gitu. Saya benar-benar bisa nyaman dengan segala kondisi, dengan segala keadaan, terutama dengan pribadi saya, dengan segala kelebihan dan kekurangan gitu ya. Jadi itu yang 2022 itu banyak ajarkan, Tuhan ajarkan lewat setiap masa, lewat setiap peristiwa, dan mensyukuri setiap hal yang sepertinya mungkin kegagalan kita pikir, tapi ternyata apa ya, bukan setiap fase yo pastilah, namanya hidup itu nggak semelulu bisa gitu, tapi dari ketidakbisaan itu saya bisa belajar apa yang namanya rendah hati. Dari ketidakmampuan itu belajar mengetahui bahwa ya saya nggak iso tanpa anugerah Tuhan, tanpa dirimu gitu. Jeru banget. Tanpa orang-orang terdekat yang Tuhan taruh, yang kadang itu memang ya nggak melulu ngenak no hati gitu ya. Kadang ya jengkel no hati, tapi nggak bisa saya tanpa orang-orang yang memang Tuhan pilih ada di dekat saya, dan memang itu support system. Dan yang namanya support system itu nggak selalu melulu bisa nyenengin hati kita. Nah, perlu dicatat. Yang saya nggak melulu wah support kita dalam hal enggak. Kadang bisa mensupport juga mendidik kita dengan apa ya, perlakuan yang nggak enak, tapi kita bisa dibentuk dari situ. Kita bisa belajar bagaimana memahami kenapa ini orang berlaku seperti itu gitu kan ya. Latar belakang pasti ada, dan kita akhirnya bisa memaklumi, bukan membenarkan. Itu banyak belajar di 2022, dan menerima aduh ini mulai masuk menerima segala hal yang saya pikir itu sedikit gitu, tapi ternyata ketika saya lihat dari sudut pandangnya Tuhan itu banyak dan sangat mahal dan sangat berharga. Saya benar-benar dilatih untuk bisa mensyukuri hal-hal yang kecil-kecil tadi kan Mr. David tadi bilang bukan hal-hal yang besar atau yang gimana. Nanti mungkin dia pasti akan cerita juga dari versinya dia. Tapi ya memang di tahun itu saya ngucap syukur untuk hal-hal yang mungkin orang pikir remeh banget kalau ikut Tuhan kok ngucap syukur dalam hal yang itu aja. Enggak, tapi saya belajar diajarin untuk benar-benar bisa bersyukur dari hal-hal yang sederhana yang dulu saya nggak pernah lakukan itu gitu ya. Bukan nggak pernah, jarang lakukan itu. Tapi di tahun kemarin itu dipenuhi dengan limpah ucapan syukur. Bahkan kalau ini mau cerita apa ya, cerita belak-belakan masalah, kan Anda suami saya ya, kita berumah tangga, bicara masalah pengeluaran dan pendapatan gitu kan ya. Di saldo itu ini nggak menghalangi saudara untuk menjadi diberkati melimpah dalam hal materi dalam Tuhan ya, silahkan. Dan saya juga nggak mengajak saudara untuk gini-gini aja dalam Tuhan emang susah, enggak juga. Kita punya masa masing-masing, kita punya porsi masing-masing, dan inilah porsi yang memang ditetapkan saat itu ya untuk kami dan keluarga gitu. Jadi kayak di rekening itu nggak habis-habis, tapi jumlahnya juga banyak banget juga enggak gitu loh. Banyak banget juga enggak. Kadang seminggu itu
ya saya nggak ini kalau orang bilang kok vulgar amat ngomongin, bagi saya itu nggak hal yang apa ya, nggak hal yang begitu penting untuk ditutupi, malah saya malah merasa apa ya, jadi nggak sungkan lagi ketika dibilang misal ada keperluan untuk sekolah atau apa, sudah harus urunan begini-begini, ketika saya nggak ada, saya nggak malu gitu untuk bilang nggak ada gitu, nggak ada, dan benar-benar kemarin pengeluaran habis pakai buat ini dan di rekening tuh bener loh saudara, jadi kadang tuh seminggu udah ada 700 sampai kadang tuh 1 juta, itu udah cukup gitu. Bagi saya itu bukan sesuatu yang menakutkan gitu. Dulu sebelumnya itu itu sangat menakutkan gitu kan ya. Dikit-dikit belum ngeliatin rekening, ada nggak yang biasanya kebiasaan gitu dulu ya. Dulu tahun-tahun lalu tuh kayak gitu saya. Dikit-dikit ketika jumlahnya cukup menyamankan hati saya gitu, wah tenang gitu. Nanti sekarang begitu lihat, sekarang mau 100.000 mau berapa, dan itu terjadi gitu. Belum nggak lama, baru kemarin saya kok tiba-tiba ingat kejadian ini. Saya tuh libur masak, kebetulan saya tuh bakul gitu ya saudara. Bakul. Ini Trio juga bakul. Oh Anda juga bakul ya, merasa ya mengakui kalau Anda bakul. Jadi kami bakul di bidang kami masing-masing, dan ketika mulai dipercayakan sama Tuhan untuk boleh ada anak lagi, dipercayakan anak lagi dalam kandungan gitu ya, itu saya sempat off berapa minggu, hampir sebulanan, dan itu cukup ngefek gitu kan, namanya rekening yang untuk perputaran buat kerjaan saya pribadi gitu ya, cukup ngefek, dan biasa dana yang di situ itu buat saya sehari-hari, buat jajannya Aga gitu kan ya, anak saya namanya Aga, terus untuk keperluan saya kalau lagi pingin apa, dan pinginnya nggak aneh-aneh lah, itu aja pinginnya gitu kan ya. Kulkas keisi itu udah cukup gitu buat kita gitu kan. Udah sangat cukup. Jadi nggak minta yang aneh-aneh. Kalaupun ada gitu mau dipakai buat apa, kok sayang gitu ya, bisa buat yang lain. Dan ketika udah nggak ada, bener-bener 21.000 itu seingat saya. Terus akhirnya ada beberapa tagihan yang nyisa di tahun-tahun kemarin, akhir tahun 2022, dan itu customer mulai transfer gitu, dan jumlahnya nggak banyak, keisi tuh saya masih ngeliat 120 berapa gitu, oh ada uang. Dan ternyata ada seseorang yang kontak saya di hari yang sama gitu, dan dia cerita bahwa, halo tante, ya kadang saya nggak sebut nama ya karena nggak enak juga. Dia chat saya cukup lama, kami nggak ketemu, terus dia intinya begini, dia memerlukan bantuan. Sebelumnya anak ini cukup sopan, saya juga sangat diberkati dengan kehidupannya dia, dengan penuh segala keterbatasan yang dia alami, pergumulan yang dia alami, itu juga sangat nguatin saya gitu. Jadi kita yang kuat itu ojo gaya deh, ojo kakean gaya. Kita ketemu banyak 2022 tuh ketemu dengan orang-orang yang penuh masalah, penuh kehancuran, hancur banget lah hidupnya, tapi justru lewat kehancuran mereka itu saya mendapatkan banyak hal, saya menyerap banyak hal. Dari situ saya ngerti bahwa Tuhan itu memang Tuhan itu maha adil, maha sayang ke semuanya gitu. Jadi seharusnya kita mesti pinter-pinter saat ketemu orang itu, pasti ada sesuatu yang kita bisa ambil kok sama orang-orang yang Tuhan kirim mendekat sama kita. Dan akhirnya saya baca chat itu, pertama dia chat saya cuma tanya kabar, tante gimana kabar, baik nak gitu. Terus akhirnya dia bilang, tante saya mau minta tolong. Terus saya bilang, minta tolong apa dulu, bisa nggak, dia tanya mau minta tolong bisa nggak. Terus saya balas, ya minta tolongnya apa dulu. Kalau bisa pasti tante bantu gitu kan, saya bilang seperti itu. Terus akhirnya nggak lama kemudian dia balas, nggak deh tante makasih, nggak apa-apa gitu kan, GBU seperti itu. Terus akhirnya beberapa hari kemudian persis ketika customer itu udah transfer, dia chat saya lagi. Dia bilang bahwa tante, ini aku nih mau interview, sebenarnya intinya dia sedang membutuhkan sedikit dana untuk mengganti apa itu gimana? Baterai HP. Ganti baterai HP, dan jumlahnya itu persis gitu loh sama yang orang itu transfer ya. Aku ditransfer 110 sekian kan di rekening, pokoknya ingatku cuman ada 130-an gitulah, sama nambah dari sisa saldo sama itu. Terus akhirnya berarti dia butuh, pertamanya dia pinjem 100, terus kemudian nambah, tante kalau 150 ada nggak? Waduh kok 150, tante nggak bisa sekarang, nanti gitu. Saya bilang kalau sekarang adanya 100 di rekening ini karena tinggal 120-an, dan transfer selesai. Nah ya itulah gitu loh, jadi nggak ada gimana ya, tapi dalam hati itu benar-benar tenang. Jadi
apa ya saudara, bukan berarti ini terus saudara nggak boleh ngalamin, saya nggak akan ngalamin pertumbuhan yang lebih lagi dari sisi ekonomi atau dan enggak. Tapi saya benar-benar ngerasain Tuhan di titik ini sedang ngajarin sama saya bahwa ya kayak itu loh yang dulu kita pernah bahas, janda miskin yang buli-bulinya cuman kecil, tapi ketika dituang, dia mau tuang tuh itu keluar terus gitu loh. Ya itu keluar terus, dan itu nggak kebagusannya kita juga gitu loh, bisa nolong orang gitu kan. Kan itu kan semata-mata cuman karena kesempatan yang dari Tuhan. Kesempatan yang dari Tuhan, dan tinggal kita mau nggak gitu. Mau nggak gitu untuk miringkan buli-buli itu gitu. Penting sekali bagi kita semua untuk belajar bahwa kita harus menerima diri kita terlebih dahulu sebelum kita menerima apa yang di luar. Berdamai dengan diri kita, berdamai dengan Tuhan ya. Urutannya gimana sebagai Pak? Gini, kalau kita bisa menerima diri kita itu sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan, sebagai penghargaan terima kasihnya kita kepada Tuhan, karena kita bisa menerima kita apa adanya dengan keterbatasan, kekurangan apapun yang ada dalam diri kita. Kalau kurang ya kita punya pengertian, pemahaman ya harus berubah, harus diperbaiki gitu ya. Tapi toh kalau seandainya kita masih sedang belajar ya nggak masalah, nggak apa-apa gitu. Tapi penerimaan penting bagi setiap kita, penerimaan terhadap diri kita. Berbahagialah para suami-suami kalau seandainya para istri bisa bisa menerima bukan menerima kondisi, menerima gaji, Pak. Saya banter. Ya. Gini, keluarga akan bisa berjalan running well ya, akan di mana ada kebahagiaan, ada sukacita, ada sesuatu yang baik-baik kalau kita satu dengan yang lain bisa menerima. Tapi lebih penting kita juga bisa menerima diri kita terlebih dahulu. Sebelum kita bisa menerima kondisi keluarga kita, kondisi family kita, kondisi orang-orang di sekitar kita. Pada saat kita bisa melihat itu, akan ada kebaikan-kebaikan kok yang akan kita terima, sekalipun orang-orang yang Tuhan percayakan di dalam, yang dikasih kesempatan untuk ada bersama-sama dengan kita bukan orang-orang yang mengenakkan. Kadang orang-orang yang menjengkelkan, orang-orang yang penuh masalah, tapi percaya itu pun bisa dipakai Tuhan untuk nolong kita, memberkatin kita. Sama aku nambah sedikit lagi gitu ya. Dan ada hal yang tiba-tiba tadi diingatkan bahwa itu tadi loh, saya tuh di kayak dibebasin dari rasa yang namanya, bukan berarti kita nggak punya malu ya, tapi rasa mengakui keberadaan kita tanpa malu-malu kayak gitu kan. Dulu tuh image-nya saat saya dulu baru jaim, kemudian image-nya kadang kalau nggak punya duit tuh kayak nggak diberkati banget gitu loh. Dulu tuh image-nya kan kayak gitu, kalau kamu ngikut Tuhan terus kamu serba mepet, semuanya serba pas, itu kayaknya kamu tuh serius, kamu tuh ke Tuhan gitu loh. Dan ketidakberdayaan yang seperti itu tuh kan dulu masih sangat menghantui saya. Dan akhirnya tahun-tahun kemarin tuh Tuhan ngajarin bahwa loh, itu pun kalau itu daripadaku, kalau itu memang aku pengen ngajarin kamu sesuatu, kenapa mesti malu? Ya kan? Kenapa mesti malu? Jadi jangan pernah malu saudara. Saya kok keinget kayak janda miskin yang cuman ngasih berapa itu? Dua peser ya Pak ya. Janda miskin yang masuk 2 peser, sedangkan di sekitarnya dia itu orang-orang yang cukup mampu para imam-imam itu dibilang orang yang cukup mampu, dia cukup pede dengan 2 peser yang dia punya. Dan kalau diomong itu janda itu miskin gitu kan. Aku yakin penampilannya orang miskin sama orang kaya, orang mampu itu kelihatan, nggak bisa dibohongi gitu kan. Tapi dengan segala keberadaannya dia punya itu, ya udah dia ngucap syukur dan dia kasihin itu semua gitu. Nah di situ saya kembali diingatkan bahwa dengan segala apa yang sedikit yang saudara punya, ya kalau memang sedikit ya gimana ya, aku memang itu sedikit, tapi bersyukurlah dan percayai itu, percaya dirilah, percayalah dengan Tuhan bahwa apa yang sedikit itu memang itu yang Tuhan percayakan, dan kita mesti tanggung jawab. Udah punya sedikit nggak mau tanggung jawab gimana gitu kan. Udah cuma punya dikit nggak mau tanggung jawab, ya nggak akan ditambahkan. Oke, sip, mantap. Monggo Pak David. Itu sih saya di tahun 2022. Ditanyain dong Pak, bingung saya jawab. Nah, tanya aja apa gitu kan gini, lebih gampang. Tahun 2022 ada masa transisi nggak? Masa transisi di mana yang dulunya pelayanan banyak off-nya, kemudian
pelan-pelan, perlahan-lahan mulai dipercayakan Tuhan kembali. Itu dari sisi itu. Kalau dari Ada sisi yang menarik nggak dari sisi itu? Kalau nggak ada cari yang menarik aja. Gitu. Atau yang lainnya? Yang paling menarik deh kalian di Ya. 2022. Paling menarik mungkin pengalaman di 2000 awal pandemi 2019 atau 2019. 2019. 2019. Ya April ya, Maret April awal-awal 2019. Oh ya, awal-awal Maret ya itu Maret. Sebentar. Ya, sekitar itu. Maret. Oh, waktu awal pandemi. Lagi itu sebelum pandemi itu masa jaya yo. Oh, bilang jaya juga enggak sih. Enggak, maksudku Lumayan bukan lah biasa tapi ya. saja. Oh Ya biasa maksudnya saja. stabil gitu kan. Pelayanan oke, semuanya oke. Orang lihat dari luar mungkin begitu ya. Nah, tuh yang sering-sering Nah. tuh emang begitu tuh. Nah, Dari nah, luar nah. kelihatannya kayak oke gitu, tapi kan kita yang tahu. Ya. Yang tahu. Nah, ini di hal lain saja lah. Nanti terlalu dalam kali. Oke. Sensitif itu. Iya, sensitif. Awal pandemi. Kan dulu itu sering tugas pelayanan atau acara ngelesi dan lain-lain. Ya, Jualan kan cuman sampingan waktu event lebaran gitu aja. Nah, waktu pandemi otomatis berhenti total. Yes. dua-duanya. Semuanya. Semuanya. Baik itu bakulernya. Iya, bakulnya berhenti total. Heeh. Jadi kalau dari sisi pelayanan kan pasti berhenti, Iya. ngelesi, ngajar berhenti semuanya. Untuk waktu itu jualan masa pandemi awal semuanya kayaknya uang tuh di stop gitu kan. Jadi biasanya mungkin anggap aja omset 100% gitu ya. Pandemi jadi cuma 10%. Ya, Dari gini lu langsung kayak dibuanting ke bawah. semuanya hilang. Nah, kayaknya santai di dalam, tapi sebenarnya ada yang sedikit mengganggu. Cuman mungkin belum terasa awal-awal tahun ya. Tapi di situ sebenarnya pemeliharaan Tuhan sudah mulai buat kami. Jadi beberapa bulan setelah pandemi ada seseorang menelpon dengan agak memaksa. Maksanya yang enak tapi kayaknya. Maksanya enak ya. Paksanya yang mengenakan tapi sampai Iya. ngomong ya oke berkat Jadi dia Tuhan tanya, itu. Pak gimana kondisi gini terus. Maaf Pak, saya tanya gimana dengan masalah keuangan gitu kan. Saya jawabnya sih masih cukup Pak gitu kan. Padahal kan sebenarnya Tidak seperti enggak seperti itu, sangat tidak seperti itu. Iya, iya. sudah berdarah-darah. Belum terlalu. Lecet lah mungkin masih lecet. Tapi ya sudah kelihatan gitu. Nah, Sudah memar-memar. beliaunya memaksa sampai berapa kali akhirnya ya terpaksa saya ngomong. Oh gini Pak, saya berkomitmen mau mentransfer Bapak sejumlah senilai sekian setiap bulan ya. Wah saya terima kasih sekali Pak. Walaupun mungkin kalau sebelumnya kita nganggap oh itu uang enggak terlalu berharga gitu. Waktu itu sangat berharga Ya, sekali. ya sangat-sangat. Jadi langsung selama berapa bulan? Selang 4 sampai 6 bulan mungkin ya. Orangnya telepon Pak minta maaf proyek saya berhenti, saya enggak bisa bantu transfer lagi itu Pak. Saya itu sudah sangat terima kasih dibantu itu. Enggak usah say sorry ke saya Malah sudah sangat sungkan terima gitu kasih. ya beliaunya. Beliaunya terus setelah 2 bulan kemudian beliaunya dipanggil Tuhan. Tapi bukan karena COVID. Beliaunya pulang karena ya emang ada sedikit penyakit atau Ya, saya sih tidak sempat ke sana karena di luar kota orangnya. ya. Di hati saya tidak ada kayak waduh ini ya apa belum terbesit seperti itu. Nah, ternyata Tuhan punya jalan yang lain. Saya kan sudah berhenti ngelesi lama. Ya. Ada orang tuh WA mau ngelesin anaknya. Saya tidak pernah kenal orang ini. Referensi dari satu orang dikenalkan ke saya. Oh ya wes kita les online. Saya bukan tipikal guru yang baik. Masa? Oh, berarti saya salah menilai. Jadi kayak kurikulum atau apa gitu saya kurang bisa menguasai Ya. lah. Oke. Tapi les itu bertahan lumayan lama. Kemudian ada orang lain lagi ngeleskan anaknya, 2 orang anak. Pemeliharaan Tuhan buat saya seperti itu. Yes. Kayaknya enggak sengaja, tapi kalau bukan Tuhan siapa ya yang gerakan mereka? Ya. Nah setelah Ya. itu berhenti,
disitulah mulai. Jadi saya kan juga belajar berjualan, belajar. Nah, Nah, setelah jualan mulai sedikit berputar, lesnya berhenti semuanya. Jadi kayaknya jalannya Tuhan itu ya. Kayak diatur kayak gitu ya. atur gini. Iya Tuhan itu Ya, loh. Tuhan tahu kapasitas saya dalam ngatur Iya. waktu. Jualan mulai jalan, lesnya berhenti. Wow. Nah, dalam berusaha berjualan pun kan prosesnya banyak, apalagi Iya. pemula seperti saya. Iya. Minus itu sudah Iya. sering. Kalau tadi Bu Nat cerita nilai-nilai segitu, wah, saya belum levelnya Bu Nat. Saya minus semuanya soalnya. Jadi kalau dibilang 1 juta atau 500.000, 100.000 tenang, saya belum tenang. Kenapa? Karena bukan uang saya sendiri. Oh Nah, iya itu kan paham gitu. paham. Saling mengisi Paham. kita ternyata saling Iya, belajar. jadi- Oke. Itu tahun 2020-2021. 2022 saya pindah ke Surabaya, Pindah rumah. pindah rumah Iya. Oh, dari Sidoarjo dari itu ya. Sidoarjo ke sini. Heeh. Ini juga agak konyol juga sih. Masa pandemi kok saya pindah dan renov rumah gitu. Oh, Iya. Waduh, kalau dipikir-pikir, buat duit secara gimana gitu ya. Ya tapi itu jalan Tuhan semuanya lah. Yes. Akhirnya sampai di Surabaya, renov selesai dengan berbagai hal, drama renov. Pasti. Renov. Nah itu saya pernah sampai juga nukang sendiri. Jadi rumah sudah serah terima. Saya itu jadi 2022 saat saya mulai stay di Gunung Anyar, Surabaya, di situ proses berlanjut lebih lagi. lebih dalam, Lebih lebih dalam. jeru. Jeru. Ya, jadi setelah dari ke Sidoarjo saya ke Surabaya kan kontrak hampir 2 tahun itu. Iya. Akhirnya renov rumah di Gunung Anyar dengan banyak drama. Oh iya. Terakhir tuh sampai saya itu nukang sendiri. Dicanda dewe ya. Iya, dicanda dewe karena kayak belum finishingnya, hampir banyak yang belum selesai. Nah, tapi yang penting ikhlas waktu itu. Iya. Tuhan Nggak mau itu, berundel ya. ya Tuhan mampukan saya untuk walaupun grundel karena Oh, kan, sekali iya pasti Iya, ada ya, pasti pasti itu. ya. Betul pasti ada tapi itu. Tuhan mampukan saya untuk menerima. Ya. Tetap bersyukur, tetap ya wis selesai. Tepatnya 1 April saya pindah 2022. 2022. Heeh. Tapi proses finishing berjalan beberapa bulan Mas ya itu. Rumah tanpa pagar, sedangkan saya sudah mulai jualan freezer ada 2, 3 Di luar semua. Di luar semuanya. Dikue, dak dikduk ya pendino. Duduk, nah itu. Tapi puji Tuhan itu bisa dilalui dengan baik. Di satu titik akhirnya saya juga bisa bersikap gini. Dulu kita pernah lihat orang tuh kayaknya kita anggapnya biasa. Kita anggapnya biasa, oh kamu seperti ini. Kadang-kadang cuman omongan aja, oh ya kamu bagus, bla 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 gitu. Di satu titik kita pernah sampai jatuh dor gitu, akhirnya kita sadar, I am not better than you lah. Iya. Kita nggak lebih baik dari teman rekan-rekan kita yang Than lain. you, Yes. Itu perkataan teman saya yang sudah pernah mengalami proses. Jadi ya sudah, saya manggilnya Pak. Beliau punya proses yang buat saya sangat berat. Sampai satu titik dia keluar dari prosesnya, dia bilang I'm not better than anyone. Jadi dari situ saya juga belajar, oh ya kita bisa ngomong gitu dengan tulus kalau kita sudah dapat proses. Yes. Nah itu Sepakat. jadi banyak yang terjadi 2022 dengan proses 2021 saya pindah ke sini. 2021. Oh iya 2021. Kan setelah pandemi itu kan. April 2021 waktu Iya. pandemi itu kamu pindah ke Iya, Gunung pindah Anyar. ke Gunung Anyar. Jadi ya di seru-serunya COVID saya sedang renov dan Seru lain-lain. juga kamu ya. Oh, Gak kalah seru sama sekali. Covid. Tapi di situ peliharaan Tuhan tuh dengan banyak cara. Banyak. Iya. Yes. Saya sampai bilang aku ini sopo. Iya. Aku enggak bisa apa-apa sebenarnya. Apalagi dengan background yang walaupun jurusannya elektro, enggak pernah nyandak elektro gitu. Iya. Heeh. Nah, sudah Sekolah elektro tapi nggak pernah terjun secara langsung nggak di pernah. Di bidang itu. bidang itu. Ya itu peliharaan Tuhan. Terus ini saya punya cerita yang menarik.
beberapa bulan, pokoknya pertengahan tahun kemarin, anak-anak itu diajak teman-temannya nonton bioskop. Wah, Teman sekolah. teman sekolah, wali murid gitu loh. Istri Devi kan istri saya namanya Devi sudah bilang gak punya uang, wes ngomong aku ndak iso melu, tapi disuruh ikut. Pokok ikut aja. Lah kita ngitung, kalau ikut berarti otomatis 2 anak yang lain, anak saya kan 3, jadi 2 anak yang lain pasti harus ikut. Harus ikut, iya. Nanti ngeluarin duit berapa ya? Kita cuma ada duit sekian, ratusan ribu itu Iya, sangat sangat berharga. Ya apa ya, ya wes lah. Ngomong anaknya, nak ndak usah ikut gimana? Ya ndak apa-apa mah. Oh saya puji Tuhan sekali mereka bilang gitu. Iya. Tapi ndak lama setelah itu dalam minggu yang sama saya dapat berkat yang ndak pernah saya pikirkan. Yes. Saya ndak pernah mikir mau beli TV dan lain-lain. Jadi waktu itu Nggak penting lah ya nggak itu ya, penting, benar. sangat ndak penting. Jangankan mikirin TV ya. Dan kita punya TV yang Bukan kebutuhan yang bukan. Tadi nggak penting lah pokoknya. Setengahnya ini paling cuma TV-nya, setengahnya. Jadi waktu teman saya berkunjung lihat rumah saya gitu, oh ini fit ya, iya tinggal sini bla bla bla, terus dia masuk, terus nggak lama dia pulang, nggak ada apa-apa. Waktu minggu yang anak-anak nggak jadi ke bioskop itu, teman saya telepon, Fit, aku kok ingat kamu ya, ini loh suamiku mau beli TV baru, sorry ya, kamu mau tak TV yang lama ini? Oh ya mau aja, tapi besar loh. Berapa? Dengar saya 32 inch. Oh iya enggak apa-apa, terima kasih. Tiba no. Tak ambil tak Bu? Oh enggak usah. Nah, kamu kan enggak ada kendaraan. Oh ya wes. Dikirim lah waktu itu. Waktu ngangkat sama 2 orang ya. Pikir 2 saya orang. berapa sih 2 orang? Ternyata 52 inch. wow. 32 kan 52 kan serong puluh. Jadi 120 kali berapa gitu ya, 120 kali 80-an lah. Besar sekali nih, taruh mana TV ini. Nah dari hal itu saya mulai mikir ya, yang enggak pernah kita pikir, yang enggak butuh aja Tuhan kasih. Iya, apalagi Iya. betul. Di titik itu saya langsung dikuatkan lagi. Lihat kamu proses kan, sedang proses. Ini loh kebutuhan, istilahnya dulu kan ada pelajaran tersier, primer, sekunder. Ini sangat tersier, tak sediakan kok. Berarti sebenarnya kebutuhan primermu itu sudah tak sediakan, tinggal caramu ya apa gitu. Yes. Itu yang cerita lucu tapi ya kok lucu gitu buat saya. Iya. Eventnya yang pas sekali gitu. Iya. Ya puji Tuhan lah itu berkat. Itu bisa nonton bioskop sama-sama itu di rumah. Akhirnya setelah itu Jadi home theater. jadi teater akhirnya ya enggak usah nonton di bioskop, ini aja. Puji Tuhan anak saya tahu keadaan kami gitu. Yes. Keren. Iya. Dan punya anak-anak yang bisa memahami itu juga berkat loh Itu saudara ya, berkat kayak saya. Aga ya kan, anak itu sangat Ngomong anak ya saudara ya. sangat memberkati. Saya menikah Sama dengan siapa? istri saya. Oh, yang mana? Dengan istri saya itu 2009. Ya, 2009. Kemudian kami menanti Aga itu 2014. 2015. Oh sorry, 2015, anak sendiri sampai lupa. Jadi hampir 7 tahun setelah pernikahan kami baru dikaruniai anak. Terus kemudian dalam kondisi sehat loh. Semuanya sehat, semuanya baik-baik saja. Tapi ya itu waktu proses Tuhan yang harus kami lalui. Kemudian berjalannya waktu, saya dengan Nat ini pede gitu ya. Ini kesombongan juga sih saya rasa. Teman-teman kamu 3 kan, dari 1 jadi 3, terus kemudian ada teman yang lain dari 1 jadi 3. Minimal teman-teman kita punya 2 ya rata-rata ya gitu. Dan kami ya nggak pernah sih program apa namanya untuk di apa itu namanya? Apa? KB. Ya KB hitung-hitung kalender. Nggak pernah gitu ya, ya sudah berjalan apa adanya gitu ya. Oh Dan iya, keluarga besar. usia kami sudah usia yang sudah cukup untuk ngurusin anak lagi, rasanya bukan momennya gitu ya. Dan pada 2022 ini kami sekeluarga lebih disibukkan untuk ngurusin orang-orang ya. Salah satu yang Tuhan percayakan anak gitu ya, yang sudah SD
kelas 4 waktu itu ya. Kami sempat sampai rawat hampir 1 tahun. Kemudian waktunya selesai. Kemudian saya mulai dengan istri fokus untuk siapa lagi ya yang bisa kita perhatikan gitu. Dan momennya adalah pada waktu itu kami keluar sama-sama dengan sekeluarga ini yang sedang berproses untuk menantikan anak. Itu Sabtu seharian kami keluar sama-sama. Kami keluar sama-sama, kemudian kami ngobrol-ngobrol apa rencananya. Terus kemudian kami sudah sepakat kami akan support, kami akan bantu kalian untuk apa yang mereka sedang plan untuk bukan program, usaha untuk dapat anak gitu ya. Terus kemudian itu hari Sabtu, saya seharian kami keluar bareng-bareng. Terus kemudian malam-malam kami baru sampai rumah dalam kondisi capek. Dan minggu paginya tiba-tiba saya masih dalam posisi tidur, kamu bangunkan, terus kemudian kamu bawa yang iki opo? Test pack saudara, test pack. Dan pada waktu itu saya shock karena jujur saya nggak siap. Karena yang dalam pikiran saya ya sudahlah, 1 anak sudah cukup. Kemudian waktunya juga agak 2015, ini 2022. Nanti kalau seandainya Tuhan izinkan sampai ya kita percaya 2023 pertengahan akan lahiran lagi. Itu waktu yang sebenarnya sangat lama gitu ya, jaraknya dengan Aga gitu. Tapi satu hal yang dari beberapa saudara-saudara, rekan-rekan yang mendengar, mereka sukacita gitu. Tapi saya pribadi belum penuh sukacitanya. Masih bayang aku wis umur segini, terus kemudian nanti anakku segini itu berapa? Jangan disebut gitu ya. Penasaran gitu, umur berapa Pak? Nanti ya gimana gitu ya. Tapi satu hal yang salah satu tante saya waktu itu WA Nat, chat Nat, kemudian dia ngomong ini kepercayaan loh. Jadi bersukacitalah dengan kepercayaan yang Tuhan kasih. Dan itu yang salah satunya yang menempelak saya dan menyadarkan saya bahwa tahun 2022 adalah tahun di mana kami diberkati Tuhan dalam kondisi yang enggak siap. Diberkati Tuhan dalam kondisi yang enggak siap gitu. Tapi saya percaya apapun kondisinya, apapun situasinya, baik itu baik ataupun tidak baik, baik itu kita siap atau tidak siap, tapi Tuhan kita, Tuhan yang luar biasa ajaib, mengatur setting sedemikian rupa sehingga segala sesuatunya seperti yang Pak David tadi juga bagikan, diset sedemikian rupa. Pintu satu dibuka, kemudian pada saat pintu berikutnya dibuka sama Tuhan, pintu yang ini ditutup. Kemudian pada saat pintu yang satunya lagi sedang dijalani, ada pintu terbuka lagi, pintu yang ini ditutup. Dan sudah siap next step kayak gitu ya. Itu tanpa kita sadar itu. Iya, tanpa itu kerennya Tuhan. Itu luar biasanya Tuhan. Jadi bersyukur sekali kita punya Tuhan yang namanya Yesus, yang benar-benar bertanggung jawab terhadap hidup kita, terhadap masa depan kita, terhadap apapun yang ada di dalam diri kita. Yes. Ya. Oke, Bu. Oke lah. Ya. Gimana kalau nggak oke? Saya sebenarnya tuh dari dulu punya satu lagu, cuman kalau saya nyanyi itu enggak enak. Apa? Tolong dinyanyikan. Ya. Tolong dinyanyikan ya. Tolong. Itu. Ku tahu Papa pelihara. Yes. Sebenarnya ada satu kata-kata di bahasa Inggris yang di Indonesia terjemahkan agak lain ya. Selewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Di lagu aslinya Everything Will Be Alright. Saya sangat alright. Apa ya? Sangat percaya, jadi lewati jalan apapun nanti endingnya tuh it's alright, enggak apa-apa. Yes. Itu Inggrisnya kalau nggak salah, through the storm and through the night, come what may, everything will be alright. Oke. Ya begitu itu. Itu kerennya Tuhan kita. Apapun jalannya, gak masalah. Tapi yang pasti Tuhan akan bawa kita baik-baik saja. Jadi ya baik-baik jalani saja. 2023 dengan ya kegelapan
di dunia pasti akan banyak gelap dan dunia akan semakin gelap gitu kan. Itu udah gak bisa dihindari saudara. Terang yang abadi cuman ada nanti saat kita pulang gitu. Jadi ya hadapi aja 2023 ini. Pokoknya jangan keluar dari kasih. Ada salah satu rekan yang kemarin waktu kami fellowship ngomong, pokok inti jangan keluar dari kasih Tuhan, jangan jauh dari Tuhan. Udah itu aja, itu jaminan kita. Jadi apapun yang dilewati, segala ketakutan tuh sirna di sini. Ya, kita akan bahas di topik berikutnya di next week tentang harapan kita, ekspektasi kita, mimpi kita, iman kita di tahun 2023 dengan kondisi yang kata orang, kata dunia, bahkan juga hamba-hamba Tuhan dipakai Tuhan untuk menyatakan bahwa tahun 2023 bukan tahun yang baik-baik saja, tapi anak-anak Tuhan pasti akan baik-baik saja karena kita punya Tuhan yang ajaib. Oke. Amin. Lagu tadi ya sebagai penutup. Ya. Ku tahu Bapa, peliharaku. Amin, amin. Dia baik, dia baik. Ku yakin dia akan selalu sertaku. Dia baik bagiku. Cobaan semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Through the storm and through the night. Through the storm and through the come what may, everything will be alright. I have known my Father, He cares for me. God's been good, God's been good to me. Lewat badai cobaan, lewat badai cobaan, akan selalu baik-baik, kita juga akan selalu baik-baik karena Tuhan tidak pernah jahat, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita seorang diri. Kekuatan Tuhan terus menjagai kita, menolong kita, mensupport kita, mendorong kita untuk terus maju dan mendapatkan yang terbaik dari Tuhan di tahun 2023. Amin. Sampai kita ketemu lagi saudara. Salam kasih selalu dari kami bertiga, 5 Roti 2 Ikan di sini. Immanuel. Tuhan Yesus memberkati. Bye.